22, yakni di Papua, berarti ini artinya kurang Sumatera Utara yang nanti akan direkap oleh KPU Pusat. Nah, di Provinsi Papua ini meskipun saksi dari pasangan nomor urut 1 sudah tidak ada di ruangan rapat pleno KPU, namun perdebatan masih cukup panjang dikarenakan ada beberapa keluhan dari saksi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dari pasangan nomor urut 1 yang disampaikan oleh Panwaslu setempat. Ini terkait dengan dugaan diusirnya saksi pasangan nomor urut 1 di Kabupaten Yahukimo dan juga beberapa pelanggaran yang lain. Nah, namun tadi KPU dari Provinsi Papua telah menyampaikan hasil rekapitulasi secara provinsi di depan rapat pleno ini, di mana Prabowo Hatta meraih 769.132 dan Jokowi JK 2.026.735. Nah, suara sah dari Papua adalah 2.813.889. Namun anehnya dari jumlah suara sah ini jika dibandingkan dengan suara perolehan dari Prabowo Hatta dan Jokowi JK ada selisih. Selisihnya sekitar bisa dikatakan hampir 100.000 suara begitu. Nah, inilah yang sedang dikonfirmasi oleh KPUD dari Papua kenapa selisih ini bisa terjadi. Nah, sebelum rekapitulasi di Provinsi Papua, tadi proses rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur tanpa kehadiran saksi dari pasangan nomor urut 1 berjalan relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Apabila provinsi yang lain mulai dari Maluku Utara, kemudian DKI Jakarta memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Tadi proses rekapitulasi di Jawa Timur hanya kurang lebih berlangsung sekitar 40 menit. Satu hal yang menjadi perhatian dalam rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur adalah permintaan klarifikasi dari saksi calon pasangan nomor urut 2, di mana di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur ada 17 TPS di mana perolehan suara dari Jokowi JK 0. Nah, inilah tadi yang dijawab oleh tim dari KPUD Provinsi Jawa Timur, di mana mereka telah melaksanakan segala prosedur sesuai dengan undang-undang, tidak ada pelanggaran di sana, dan hal ini nampaknya diterima oleh saksi dari Jokowi JK dengan disahkannya oleh KPU. Ini terkait dengan suara sah di Jawa Timur, di mana Prabowo Hatta 10.277.088, sementara Jokowi JK 11.669.313. Nah, terkait dengan tindakan atau keputusan walkout dari saksi pasangan nomor urut 1, tadi saya berbincang dengan beberapa komisioner di sini seperti Hadar Nafis Gumai, ada Sigit Pamungkas, ada Arief Budiman yang mengatakan bahwa tindakan tersebut atau keputusan tersebut tidak akan menghentikan proses penghitungan suara di KPU ini dan juga tidak akan mengurangi legitimasi dari hasil Pilpres 2014 yang rencananya akan diumumkan sore hari ini. Kita simak bersama pernyataan dari salah satu komisioner KPU, Hadar Nafis Gumai. Jadi buat kami pertama tentu menyayangkan ya sikap ini ya, tetapi kemudian kalau sudah ini dilaksanakan tentu ya kami harus menghormati. Kami tidak bisa menahan atau memaksa mereka harus berada di ruangan ini. Jadi setiap pihak punya hak masing-masing, punya kewajiban masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, dan kita bersama harus saling menghormati. Harus dilanjutkan ya, jadi tidak adanya satu perwakilan pasangan calon peserta pemilu itu tidak berarti proses ini tidak bisa dilanjutkan, dan kami akan lanjutkan, dan sekarang sudah berlanjut. Makanya karena sudah berlanjut, ikutin deh di sana ya, semuanya sekarang ikut. Tapi kami sayangkan bisa jadi kemudian mengurangi makna saja, tetapi itu biarkan masyarakat yang menilai. Ini setelah proses rekapitulasi di Provinsi Papua selesai, nanti terakhir adalah Provinsi Sumatera Utara. Kami perkirakan di rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara juga akan cukup alot, dikarenakan tadi malam seharusnya sudah diketok palu atau sudah disahkan. Namun ternyata ada permasalahan di Kabupatennya Selatan, di mana menurut Panwaslu setempat ada banyak suara fiktif yang berasal dari mereka yang sebenarnya sudah meninggal dunia, namun nama mereka tetap dimasukkan ke dalam DPT di Kabupaten Nias Selatan. Nah, Panwaslu setempat sebenarnya sudah merekomendasikan untuk melaksanakan pemilu ulang di 17
di 27 kecamatan atau 279 TPS di Kabupaten Nias Selatan, namun ternyata hal ini tidak dilakukan oleh KPUD Nias Selatan. Sehingga pada waktu rekapitulasi suara secara nasional tadi malam baru ketahuan ternyata KPUD Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu tersebut. Permasalahan di Nias Selatan bukan kali ini saja terjadi. Apabila Anda ingat pada pemilu legislatif yang lalu, ini juga terjadi permasalahan di Nias Selatan sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP melakukan pemecatan kepada 1 ketua dan 3 anggota atau 3 komisioner KPUD Nias Selatan dikarenakan adanya kecurangan yang masif yang melibatkan KPUD Nias Selatan pada waktu pemilihan legislatif yang lalu. Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti proses rekapitulasi di Sumatera Utara, karena tadi kabarnya menurut Arief Budiman hal tersebut sudah diselesaikan oleh KPU Pusat dan juga Bawaslu Pusat dini hari tadi, sehingga permasalahan yang timbul tidak sekompleks yang kita khawatirkan. Andini. Rory Asyari, terima kasih, dan kami tentunya nanti akan kembali lagi ke Anda untuk melihat perkembangan terkini dari gedung KPU Pusat. Terima kasih, Rory. Dan tadi jika Anda tidak